Malam guys, aduh, kita ngobrol-ngobrol lagi di kesempatan pada malam hari ini guys. Santai-santai sambil dongeng-dongeng, kita akan membahas tentang membongkar oknum perdukunan, oknum yang saya bongkar itu ya. Di luar sana banyak permainan-permainan oknum dukun yang sekarang lagi marak di dunia YouTube. Bahkan ada seorang oknum Gus, oknum Ustadz, bahkan oknum oknumnya banyak banget guys, oknumnya, oknum Gus, oknum Ustadz ya, masih mempercayai tentang mediumisasi itu yang dianggap jin gitu ya. Ada jinnya, ada kodamnya. Aduh. Waalaikumsalam semuanya yang sudah hadir bermaman ya. Telisik mistis siap. Waalaikumsalam. Jadi kadang-kadang mau dibuat contoh gimana, sedangkan yang meraktekkan mediumisasi itu oknum Gus, oknum Ustadz. Padahal mediumisasi adalah pengaruh pikiran alam bawah sadar. Bahkan ada konten-konten yang aneh-aneh ya, yang gelarnya habaib juga, mainnya mediumisasi ada juga. Tapi entah dia cuma hiburan, entah apa saya kurang paham. Pokoknya yang jelas di kontennya adalah mediumisasi, yang diklaim bahwa itu adalah jin gitu ya. Waalaikumsalam sampurasun sampes Bang Dena Official. Kalau cuma dibuat konten hiburan mah nggak masalah ya. Kalau jin tomang saya percaya, jin dan jun itu adanya di TV doang. Ya sekarang oknum Gus, oknum Ustadz yang katanya buat panutan, dia malah bikin contoh mediumisasi dianggap jin. Nah gimana nantinya itu loh, muridnya gimana muridnya nanti. Kalau seniornya aja begitu gitu. Itu banyak itu di YouTube oknum Gus, oknum Ustadz, bahkan oknum habaib memakai mediumisasi. Ya walaupun konten hiburan, tapi kalau yang dibuat contoh, dibuat patokan ya nggak bisa lah begitu. Saya juga penelusuran 2 tahun nggak pernah kesurupan ya, nggak mungkin. Kalau pikiran kita netral, santai, fokus, keberanian kita dan mental kita nggak bakal kesurupan. Kesurupan itu adalah alam bawah sadar kita. Ya mungkin kalau di tempat angker-angker kita bisa merinding, was-was, itu wajar. Semua orang punya batin, itu semuanya orang punya. Namanya mata batin itu ya itu. Kita was-was di tempat angker, perasaan nggak enak, kayak ada orang yang lewat seliwer tapi nggak ada. Itu memang batin, itu memang gitu. Jadi nggak usah buka mata batin ini, nggak usah. Mata batin udah lahir sudah ada. Jin itu nggak ada yang nongol ke dunia nyata. Seandainya ada cuma 1 juta dibanding 1. Itu Bang Dina. Itu pun bisa kena hukum metafisika, disentuh pun bisa. Ya. Alamnya pun sudah beda. Contohnya gampang, angin lah. Angin itu kan kalau menerjang pohon atau menendang pohon, pohonnya kan bergerak. Apakah anginnya bisa kau lihat? Enggak kan? Muntahin paku, muntahin darah, itu semuanya adalah teknik. Manusia kalau udah muntah darah satu gini, saya jamin modar, pecah paru-parunya. Semuanya adalah teknik. Muntah paku, muntah beling, atau keluar asap di kepalanya, diusek-usek begini, keluar keris, semuanya adalah 90,9% adalah settingan.
karena yang bisa ditunjukkan itu adalah ilmu teknik atau ilmu sulap. Gaib ya gaib, saya percaya adanya gaib dan saya percaya adanya jin, tapi bukan yang dipamerkan si oknum-oknum itu mah alam bawah sadar. Yang penting kalau di tempat angker pikiran fokus, jangan ke bawah tentang yang angker itu. Kalau Anda meyakini, waduh ini tempatnya ada pocongnya, ada kuntinya, nah antara jatuhnya halusinasi. Halusinasi itu Anda bisa melihat penampakan, tapi sebenarnya nggak ada. Sebenarnya adalah pikiran Anda itu sendiri, alam bawah sadar kamu sendiri. Nanti jatuhnya gemeter badan, deg-degan, was-was, nah ujung-ujungnya trauma karena penyakit mental. Apalagi pengobatan yang keluar paku, mutah beling, aduh, yang operasi diekek-ekek begini keluar darah itu mah teknik debus, itu sulap. Mungkin oknum-oknum itu mungkin biar dianggap apa itu sakti atau gimana gitu kali, dianggap sakti atau biar kondang, makanya dia pakai teknik. Ya sebenarnya pengobatan nggak jauh kayak ruqyah gitu sebenarnya, tapi ruqyah yang bener ya itu pasti hanya mutah. Kalau dia ciri-ciri cewek yang kesurupan ya itu istri, memang wajar istri itu. Kalau orang yang nggak paham dikira gitu kesurupan jin, teriak-teriak, nah itu memang unek-unek dia yang di pikiran dia tuh mempercayai, wah saya tuh katanya diganggu ini harimau, diganggu ular ya. Ya nanti ya begini-begini, sebenarnya bukan jin yang masuk, itu unek-unek mereka sebenarnya. Orang itu kadang-kadang kesurupan tuh nggak jauh dari singa, harimau, macan, ular, kunti, nggak jauh dari itu. Kok nggak ada ya orang kesurupan kalajengking atau kelabang, kalau nggak kelinci itu nggak ada. Kalau nggak kesurupan kecoa gitu nggak ada. Nah itu kesurupan itu rata-rata yang dibilang dia tuh harimau, monyet, ular, kunti. Nah, padahal kunti itu sebutan nenek moyang kita waktu zaman dulu. Orang Jawa itu nyebutnya pocong, kunti, genderuwo, itu sebutan cerita masyarakat itu. Zaman dulu kan nggak ada listrik, adanya lampu tontor. Nenek-nenek itu kalau nakut-nakutin cucunya begitu, ayo masuk ke rumah, di rumah tuh ada kunti, ada pocong ya. Itu cuma buat nakut-nakutin cucunya biar masuk ke rumah. Karena zaman dulu nggak ada listrik, lampunya lampu teplok yang ada di rumah doang, di luar nggak ada. Itu awalnya begitu. Sekarang di bawah cerita-cerita masyarakat zaman dulu digempor-gemporkan genderuwo, kunti, pocong. Double ya. Apalagi penampakan-penampakan yang di pocong-pocong itu semua hiburan itu. Hiburan semua guys. Kalau orang mengatakan hiburan malah bagus buat hiburan. Sebenarnya di YouTube juga banyak kok. Anda tuh main di YouTube mau nyari dolar atau mencari penonton, itu sebenarnya ada teknik khusus. Walaupun penonton kamu sedikit, gaji yang kamu banyak, bisa ada tekniknya khusus. Jadi kita mainnya dolar, kita ngaktifin VPN biasanya gitu. Iya, gaib kelihatan sesama gaib, betul. Yang sakit sampai tinggal tulang sama kulit gimana, apa itu santet? Belum tentu. Santet apa sakit karena darah juga bisa, virus juga bisa. Penyakit yang masuk di darah itu macam-macam, ada racun, ada virus, dan bahkan ada penyakit kelamin juga bisa. Orang yang kena sihir itu nggak bisa bergerak guys, aslinya itu.
mau berjalan aja nggak bisa, apalagi masih bisa ngomong, bisa telepon, saya jamin itu adalah pikiran. Makanya penyakit itu nggak jauh dari satu, pola pikir, dan dua, pola makanan. Kalau Anda bisa menjaga pola makanan setiap hari, ya Anda mungkin dijauhkan dari segala penyakit. Atau pikiran Anda jangan sering berpikir yang nggak masuk akal lah itu. Contohnya Anda mempunyai hutang, akhirnya dalam bulan ini Anda nggak bisa bayar, ya, pikiran Anda kacau. Nah, di situ akan membawa penyakit juga. Kalau Anda nggak mau kena penyakit, ya jauhi makanan berdaging yang bernyawa. Mungkin Anda jauh dari segala penyakit. Sebenarnya kalau di Islam, Nabi Muhammad kan sudah meninggalkan pengobatan bekam, guys. Terapi bekam yang diambil darahnya. Itu terapi bekam bisa mengobatin 75 penyakit. Bahkan tenung, santet, dan sihir pun bisa diobatin dengan bekam. Ya, itu simpel sebenarnya. Dan konsumsilah bawang putih dan air kelapa hijau setelah dibekam itu. Itu di Islam sudah ada begitu. Sudah ditinggalkan ke nenek moyang kita, apalagi Rasulullah dulu sudah meninggalkan pengobatan terapi bekam. Bekam itu bisa mengobatin 75 penyakit. Stroke, darah tinggi, sesak napas, santet, tenun, dan sihir, itu bisa diobatin dengan bekam. Semuanya berjalan di aliran darah. Penyakit pun rata-rata ada di darah, kecuali patah tulang ya. Kalau patah tulang nggak bisa dibekam. Bisanya diurut pelan-pelan, pengobatan tradisional namanya. Yang pengalaman mungkin ada yang pakai minyak cimandi atau minyak apalah buat ngurut itu. Sebenarnya hanya buat pelicin sebenarnya gitu. Udah ditinggalin pengobatan bekam. Setelah bekam suruh konsumsi air kelapa hijau. Biar darah kamu lancar, konsumsilah bawang putih. Nah, itu semuanya ada di kitab suci Al-Quran. Coba yang paham buka, semuanya ada. Bawang putih, bekam, dan air kelapa hijau. Masa mau tanya Kang Joko, ada dukun tukang ngobatin orang. Terus dukun itu ketika pasien datang minta obat, dukun itu ritual, terus dimasukin mbah buyutnya yang sudah meninggal, itu double nggak Kang Joko? Jelas, itu adalah permainan sugesti sebenarnya. Sebenarnya permainan sugesti, cuma ada dua unsur guys ya, garis bawah itu ada dua unsur. Jadi setelah dia kemasukan itu untuk meyakinkan pasiennya, itu bisa juga. Dua, ada teknik supaya orang itu dianggap sakti juga bisa. Sebenarnya itu adalah sugesti. Jadi orang itu nggak bisa masuk ke manusia, itu nggak bisa guys. Semua adalah permainan alam bawah sadar manusia itu sendiri. Contohnya kayak mediumisasi ngambil jin itu ya. Itu sebenarnya bukan jin, melainkan sang oknum dukun menanamkan sebuah sugesti kepada sang mediator. Tidak jauh sama tadi, sama yang abang bilang tadi, si oknum dukun kemasukan buyutnya, itu sebenarnya adalah sugesti. Ya ada dua unsur itu guys. Satu, untuk meyakinkan pasiennya biar orang sakti itu. Dua, sepik-sepik. Kesurupan itu kan macam-macam itu. Ada abriasi, ya kan, ada histeri, dan bahkan ada kesurupan action gitu, acting gitu. Kalau yang kesurupan jin beneran jarang ditemui, bahkan ilmiah pun sampai sekarang belum ada pembuktian yang real dan nyata. Coba tanya di kampung Anda sendiri yang benar-benar paham lah, jangan nanya ke oknum perdukunan.
Oknum dukun itu kalau nggak nipu ya cabul. Beda guys, dukun sama pengobatan tradisional itu beda, ya kan. Dukun itu duduk yang merukunkan sebenarnya. Kalau pengobatan pijet, pengobatan terapi itu namanya pengobatan tradisional namanya, tapi kadang-kadang disebutnya dukun juga, bahasa gampangnya itu. Tolong dijawabin detail bang. Nggak ada bang Danu, itu adalah sugesti, permainan alam bawah sadar. Nggak jauh sama orang kesurupan, nggak jauh sama orang mediumisasi. Alam bawah sadar mereka sendiri. Ya etengnya itu melulu gitu. Karena yang mereka apalin di situ. Anda juga bisa kok, semua orang bisa. Kalau sudah paham tentang alam bawah sadar, Anda bisa kok main begitu. Betul nih, roh yang udah meninggal tidak bisa dipanggil. Contohnya gampang guys, Anda kalau tidur, nyawa Anda kemana? Apakah orang inget? Enggak kan? Paling kalau di saat inget dia akan mimpi. Nah, kamu itu kalau di saat tidur, emang kamu inget di saat tidur itu kenapa? Enggak kan? Tidur itu menggambarkan kematian. Supaya tidak bisa disantet, gimana mas? Apa yang bisa kita amalkan? Jangan meyakini santet dan jangan percaya sama santet, walaupun santet itu ada. Santet itu tidak jauh dari sugesti, keyakinan dan kepercayaan. Kalau Anda percaya ya Anda mungkin bisa kena diserang, tapi kalau Anda tidak meyakini dan tidak percaya, dan susah untuk diserang. Sebenarnya simpel. Anda kalau berbuat baik nggak mungkin disakitin orang gitu aja. Santet di dunia itu biasa yang dipakai adalah dua rata-rata. Satu santet pikiran, dua santet media racun. Racun yang diambil dari binatang terkecil yang ada di sekeliling rumah Anda. Itu kalau kita ambil racunnya, kita masukin ke air minum, yang diminum bisa mati. Kalau santet psikologi dia memakai buul, bungkusan kain hitam yang di dalamnya ada paku, silet, beling, dan kemenyan. Nah itu tujuannya untuk menakut-nakutin yang punya rumah. Kalau yang punya rumah paginya nemu, wah ada bungkusan putih nih, ada bungkusan dalamnya ada menyan, ada silet, ada paku, wah ini santet nih. Anda meyakinin, Anda percaya, Anda kena. Sebenarnya yang nyantet adalah pikiran Anda sendiri. Si oknum dukun hanya menanamkan sebuah media supaya Anda itu takut dan parno. Akhirnya Anda pusing sedikit kau klaim sebagai santet. Akhirnya Anda juga sakit juga karena yang nyantet adalah pikiran kamu sendiri. Nah, tidak jauh dari sugesti. Sugesti kalau Anda percaya bisa, kalau enggak ya enggak. Contoh orang disugesti, ya, kita sugestikan jari lengket atau tangan lengket atau tangan mengebel. Kalau yang kita sugestikan itu nggak yakin dan tidak percaya tentang begituan, saya jamin tidak bisa. Tapi kalau dia percaya, dia yakin bahwa ilmu-ilmu begitu ada, nah disitulah baru bisa. Apalagi Anda meyakini dunia klinik yang mistis-mistis, gampang kita sugestikan atau kita hipnotiskan. Nah ya, jadi orang yang masih yakin banget nih, ini mantra ini buat ilmu kebal, mantra ini bisa buat keselamatan saya, atau bisa melihat hantu. Nah kalau Anda meyakini atau percaya barang-barang itu atau kodam-kodam, disitulah Anda gampang dihipnotis.
Kalau santet pikiran itu santet psikologi psikis guys. Pikiran itu hanya menakut-nakutin. Contohnya tadi ada bungkusan putih buul yang dipocong kain lah, itu dalamnya ada paku, silet, beling. Nah ini barang ini ditanam di rumah Anda, di perkarangan Anda, di pojokan atau di kiri atau di kanan itu ya. Itu santet pikiran. Kalau Anda percaya, Anda bisa kena. Tapi kalau Anda tidak yakin dan tidak percaya, Anda tidak kena. Beda lagi ada sihir guys, sihir yang modern di tali. Sebenarnya saya nggak mau bahas ini ya, cuma mungkin perlu banget sihir ya. Ini sihir itu memang mendunia. Itu biasanya yang dipakai adalah rambut, potongan kuku, dan potongan kuku di tangan, potongan gigi. Nah itu bisa sihir itu. Tapi dunia ini bisa 1 dibanding 1 juta yang memakai itu. Ada juga santet energi. Santet energi hanyalah bisa berlaku kepada orang yang sakit hati atau yang mempunyai janji yang tidak ditepatin. Nah itu tanpa tidak disadari, orang yang mau nyantet ini doanya akan terwujud. Padahal yang nyantet ini nggak niat nyantet, karena doanya sakit hatinya itu akan kewujud sama orang yang pernah bohong atau sakit hati. Itu santet energi namanya. Ini contohnya gampang. Ini cewek, ini cowok. Nah cewek ini pernah dijanjiin oleh cowok ini, nah ntar tahun depan saya nikahin yang. Akhirnya tahun depan tidak dinikahin, akhirnya si cowok nikah sama orang lain. Nah si cewek ini tanpa tidak disadari dia berdoanya sambil nangis lagi. Apalagi berdoanya sambil nangis, cepet banget kewujud. Wah mudah-mudahan si A ini besok mati tabrak mobil, mudah-mudahan lo hidupnya sengsara. Nah tanpa tidak disadari si cewek ini omongannya akan terwujud yes, karena sakit hati yang timbulnya keras itu akan kewujud kepada orang yang dikirim doa tadi. Padahal si cewek ini tidak sengaja untuk menyakitin, untuk menyantet dia. Hanya doa dia itu bisa kewujud, asal yang doa itu benar-benar orang yang sakit hati. Nah makanya orang yang ngancam-ngancam santet jangan takut, nggak bakal terbukti. Kecuali santet media racun ya. Santet media racun itu memang diambil dari binatang terkecil yang ada di sekeliling rumah kamu dan dicampur dengan PK atau keceplosan ini. Jadi kimia lah, kimia. Itu bisa dicampurkan ke bedak cewek, bisa dicampurkan ke baju orang atau ke sendal orang atau air minum dia yang dituju, itu bisa. Kalau santet media bisa cepat diobatin ya, dibekam guys, diambil darahnya, karena semua itu berjalan di aliran darah, semua penyakit kecuali penyakit patah tulang. Pembuat keris petir double ya. Mas, bagaimana tanggapan sampean tentang berita yang lagi viral nendang sesajen yang di Semeru itu? Oh, kalau nendang sesajen sebenarnya nggak boleh. Kalau Anda menemukan sesajen jangan ditendang, dimakan aja nggak apa-apa, karena menghormatin agama-agama yang lain ya. Kalau kecuali orang muslim pakai sesajen mungkin musyrik gitu ya. Kan di Indonesia banyak 5 agama, kepercayaannya beda-beda ya, kita wajib menghargai walaupun dia pakai sesajen, kan tujuan dia begitu. Jadi jangan kalau nendang sesajen itu sebenarnya salah kalau menurut saya ya, kan keyakinan kita beda-beda, pendapat kita beda-beda ya. Kalau ada sesajen nggak makan aja nggak apa-apa kok. Orang zaman dulu itu, nenek moyang kita itu banyak yang pakai sesajen. Banyak yang pakai itu sesajen begitu. Tapi tujuannya orang zaman dulu itu dikasih sesajen di situ biar kalau ada pendatang jauh yang lapar atau apa, makannya di situ. Zaman dulunya di situ ya. Jadi nggak ada tujuan sebenarnya dia tuh ngasih sesajen, nggak ada tujuannya ngasih ke jin, nggak ada. Kalau nggak percaya tanya di ama itu, kalau nggak tanya di sana di Buleleng.
Kalau enggak di Gunung Lawu, Candi Cetha ini banyak aliran Hindu ya. Gunung Lawu, peninggalan Brawijaya sini mayoritas penduduknya Hindu. Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah itu masih banyak yang memakai sesajen. Bawahnya Candi Cetha pas. Tapi damai di sana. Ada sebagian Islam, sebagian Hindu, tapi berdampingan, tapi damai. Nggak ada bermusuh, nggak ada. Ya kalau kita Muslim nendang sesajen, yang punya sesajen orang Hindu ya sama aja kita merendahkan dia kan gitu. Kalau agama jangan, nggak boleh. Waalaikumsalam, Kang Joko bener itu, Rio hadir siap. Sutrisno siap, Bang Ari. Nenek moyang kita itu orang Hindu guys. Nenek moyang kita orang Hindu. Kalau nenek kita itu nggak ada orang Hindu, mungkin Anda tidak hidup. Di Pulau Jawa, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, mayoritas Hindu dan Buddha zaman dulunya. Berarti nenek moyang kita kan dulu orang itu. Ya wajiblah kita menghargai, menghormatin gitu aja. Kecuali kalau saya ini bongkar ya, saya itu bongkar perdukunan. Bukan sok saya pinter, bukan, saya membongkar. Karena mereka diajak baik, ditelepon dibaikin, dinasehatin, tidak menggabres, malah sok-sokan Joko Arek sok bisa, sok pinter, baru saya bongkar di YouTube. Betul, nenek moyang kita itu dulu sebelum kita lahir di Pulau Jawa, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, mayoritas 90% Hindu dan Buddha. Bahkan di situ ada di kitab suci Al-Quran namanya surat Saba. Surat Saba. Itu ada. Saba itu artinya Wonosobo. Jawanya di situ. Wonosobo. Ratu Bilqis. Sulaiman. Mana ada orang Arab namanya Sulaiman. Su itu marganya orang Jawa. Soeharto, Soekarno, Suratno, Suparno. Su itu adalah marga perjalanannya orang Jawa. Kalau orang Batak kan ada marga itu. Nah sebenarnya zaman dulu marganya orang Jawa itu namanya Su. Ya, Suparno, Sulaiman, Soeharto. Nah, itu sebenarnya marga zaman dulunya. Cuma sekarang hilang ditelan bumi. Tapi kalau di Mangkunegaran masih banyak. Marga Su itu aslinya keturunan darah Jawa. Tapi banyak ditinggalkan atau banyak bukan ditinggalkan deh, tapi diumpetkan. Hanya sebagian orang yang tahu. Mungkin kalau di sini ada rekan-rekan yang masih aliran darah Raden atau apa mungkin masih paham ya. Atau masih keturunan darah biru mungkin yang namanya Su itu mungkin masih paham. Soekarno, Soeharto, Suparno itu sebenarnya marga. Sulaiman, ada nggak Nabi Sulaiman? Nabi yang paling sakti kan Sulaiman zaman dulu katanya. Kalau kamu telusurin yang jelas bisa ketemunya di Sleman, Yogyakarta. Kalau Anda benar-benar paham loh. Kalau membuka mata batin bisa melihat jin itu sugesti atau benar-benar ilmu khusus guys. 90,9% adalah sugesti. Ya, tidak ada satupun manusia yang bisa melihat jin. Kalau dia benar-benar melihat, berarti ada dua kemungkinan. Satu dia berdusta dan dua dia pembohong. Merinding mas dengernya. Iya. Coba Anda kalau tanya deh sama orang pengalaman tentang Sulaiman ya. Sulaiman nanti kalau kamu ketemu di surat Sabah, Ratu Bilqis. Itu di kitab banyak ada itu. Nabi Sulaiman itu ada di Yogyakarta. Namanya sekarang Sleman.
Makanya di daerah Jogja kan ada daerah Sleman. Itu sejarah itu memang asli nyata sebenarnya. Itu di Mangkunegaran memang ada itu. Tapi jarang jarang yang paham lah, jarang yang tahu itu. Maaf nih guys, ini saya labnya agak malam. Tadi habis jalan-jalan ke Surakarta. Baru main ke Surakarta, Mangkunegaran tadi bosan. Ya mungkin kalau kawan-kawan belum masih ragu apa yang saya sampaikan tadi tentang Sabah atau Sulaiman atau Ratu Bilqis, Anda bisa tanyakan ulama-ulama yang pengalaman, yang tahu tentang itulah yang saya sebut. Samsodon keturunan apa? Empu Gandring. Samsodon double. Kalau ngomong sok-sokan, saya tuh sebenarnya gini guys, saya menjelek-jelekan orang bukannya saya benci, bukan ya. Saya itu hanya kepingin mereka itu paham lah. Sebenarnya dia lebih paham. Jangan membodoh-bodohi rekan-rekan atau teman-teman kita ya. Gitu aja sebenarnya. Karena apa? Apa yang dia sampaikan, apa yang dia jual belikan itu 90% adalah ilmu teknik, ilmu sulap. Manusia itu udah komplit, udah nyata, udah sempurna. Manusia ini sempurna guys. Bahkan jin dan setan pun sebenarnya takut sama kita. Kenapa Anda percaya sama mereka, sama setan-setan sama jin? Pakai mediumisasi diambil katanya jin, padahal bukan. Kalau seandainya toh nyata, kenapa Anda percaya sama omongannya jin itu? Coba pikir pakai logika. Padahal jin itu kan menyesatkan. Kenapa Anda percayain? Kalau seandainya mediumisasi itu bener jin, gitu loh. Tapi mediumisasi adalah alam bawah sadar manusia itu sendiri, sang mediator itu sendiri. Kan sudah saya bongkar berkali-kali bahwa mediumisasi adalah permainan alam bawah sadar, bukan jin yang masuk ke tubuh manusia, melainkan sang oknum dukun menanamkan sugesti atau kata-kata kepada sang mediator. Akhirnya sang mediator mendengar dan tersimpanlah di alam bawah sadar gitu. Orang Jawa hilang Jawanya ya sekarang. Mobil yang di belakang AC apa gambar? Tahu itu gambar Pak asli itu, lihat aja. Ya asli lah. Itu gerobak saya itu kemana-mana masa pakai itu saya. Memang kalau orang yang belum paham apa itu alam bawah sadar, ilmu pikiran, itu kadang-kadang meyakini bahwa yang dilihat itu jin. Padahal kalau orang yang bisa melihat itu adalah sugesti, hanya mereka sendiri yang melihat, orang lain nggak bisa. Itu penyakit pikiran sebenarnya. Kalau orang kesurupan atau kesurupan massal itu gimana mas? Kesurupan massal bisa terjadi kepada orang yang apa itu rame, contoh di pendidikan kuliah atau lagi orang kumpul banyak. Karena satu pendidikan, satu pikiran itu dia fokusnya ke pendidikan, contohnya di sekolah. Di sekolah satu gedung itu lagi pelajaran matematika. Itu satu sekolahan itu pikirannya kan ke matematika semua. Satu sudah history, bahasanya kesurupan tadi, teriak-teriak tadi, history atau abrasi tadi. Jadi akan nyetrum ke kawan-kawannya sendiri. Karena satu sekolah ini pikirannya sama, menuju ke pikiran ke matematika tadi gitu. Itu ilmiahnya di situ guys. Kecuali apalagi kalau kesurupannya ini massal di jalan raya, nggak mungkin. Pasti orang lagi kelompok, kalau nggak pendidikan sekolahan.
ya pokoknya yang sekelompok, yang satu kelompok itu pikirannya sama lah menuju ke pendidikan gitu apa ya. Contohnya tadi satu sekolah memikirkan matematika itu mungkin satu kelas kan memikirkan matematika semua. Satu history, satunya akan nular nih. Kalau nggak dijauhkan nular nih. Kecuali kalau satunya ini udah history atau bahasanya kesurupan tadi, yang lain dijauhkan agak jauh, itu nggak bakal terjadi. Itu udah pernah dibongkar oleh ilmiah juga pernah. Kang Joko mobil kayak punya pesulap merah. Iya saudara. Siap, Makassar hadir siap. Iya tapi hampir sama ya, Vios juga. Gitu ya guys ya, rata-rata 90% kesurupan adalah 1 abrasi, 2 histeri, 3 karena kesurupan karena apa itu, acting lah ya. Jadi 90% nggak ada manusia kesurupan jin. Ada manusia kesurupan jin tapi 1 juta dibanding 1. Bahkan saya sendiri belum pernah melihatnya, belum pernah menyaksikan sendiri. Dan saya pernah konsultasi kepada ahli-ahli spiritual atau ahli paranormal atau ahli metafisika. Mereka pun juga belum pernah melihat orang kesurupan jin yang asli. Saya bukannya nggak percaya ada. Cuma 1 juta dibanding 1. Belum tentu 100 tahun ada manusia kesurupan jin. Ya, paham begitu kawanku? Siap Jabrik. Jabrik entes wis. Makassar siap. Udin pura nggak paham, cuma karena keuntungan dunia. Si Udin pemilik keris yang dibeli di toko ulap. Aduh. Ada kesurupan asli karena jin, tapi sangat langka, betul, sangat langka. Dan bahkan saya belum pernah. Semua adalah permainan alam bawah sadar sang mediator itu sendiri. Dan saya pernah mengajarkan begitu itu kepada teman, tapi kalau teman saya udah paham, baru saya ceritakan. Nah, saya sering belajarin mediumisasi kepada rekan-rekan itu. Tapi tidak langsung saya katakan bahwa ini adalah kekuatan pikiran atau abrasi, bukan. Biar dia apal dulu, biar dia paham dulu, biar dia bisa dulu, baru kalau bisa, baru saya terangkan. Nah, kalau orang kesurupan ini adalah begini. Kalau orang yang teriak-teriak itu adalah abrasi atau histeri, itu baru saya terangkan kalau mereka-mereka sudah paham. Dan sudah mahir gitu. Nanti baru kita naik ke sugesti atau hipnosis. Hipnosis itu ilmunya guys, ilmunya hipnosis. Yang megang ilmu hipnosis itu namanya hipnotis. Nah, jadi kalau saya punya ilmu hipnosis, berarti saya itu master hipnotis. Nah, bahasa terkenalnya di daerah-daerah namanya ilmu keyakinan dan ilmu kebatinan. Bahasa internasionalnya adalah sugesti hipnosis. Jadi garis bawahi guys, hipnotis, keyakinan, kebatinan itu sama. Orang kampung zaman dulu namanya gendam rawe rontek. Nah, itu nama zaman dulu. Namanya gendam. Itu sama aja hipnotis. Makanya hipnotis dan gendam itu sama. Hanya beda nama. Hipnotis dan ilmu keyakinan dan ilmu kebatinan itu sama. Hanya beda nama. Garis bawah itu. Jadi biar nggak salah paham yang di luar sana, oh hipnotis ilmu setan. Sama aja kalau hipnotis ilmu setan berarti ilmu kebatinan ilmu iblis. Jadi sama aja kamu itu nggak, kamu kalau berobat jangan ke rumah sakit. Kamu berobat aja ke klinik atau ke puskesmas. Itu kan sama sebenarnya, hanya beda nama gitu. Menurut pengalaman Kang Joko tentang bayi hilang sebelum ibu melahirkan, itu gimana Kang Joko? Menurut Kang Joko, apa bisa ya jin mengambil bayi dalam perut? Nah ini bagus nih, pertanyaan paling bagus.
Sebenarnya saya dari dulu kepengen ungkap itu, tapi belum sempat. Sebenarnya bukan diambil dengan apa bangsa jin, bukan. Karena perempuan itu kadang-kadang kan gimana ya, mainnya itu kadang-kadang maaf ya, kadang ada yang lancar, ada enggak, bahkan kadang-kadang kencing pun ada keluar begitu. Jadi tanpa tidak disadari itu keluar sendiri. Sebenarnya hanya segumpal darah. Sebenarnya ya, itu pun di kedokteran sudah pernah dibahas juga. Bukan hilang karena jin, bukan ya. Siap Yanti, waalaikumsalam. Akira ini paham banget tentang sugesti hipnosis. Ini mungkin master ya. Bila mana ada kawan-kawan yang ada di sini yang mahir di dunia hipnosis, salam asu. Mungkin kawan-kawan paham apa yang saya sampaikan. Biasanya kalau ahli-ahli hipnotis, kode yang saya sampaikan banyak yang paham. Kalau ada yang jawab. Ini Bang Akira. Siap bocah misteri, waalaikumsalam. Wis. Bocah tampan hadir. Kita itu sudah normal guys, manusia itu dikasih mata untuk melihat. Bukan ahli mas, saya cuma sedikit mengerti. Siap, mantap. Udah dikasih mata untuk melihat, dikasih hidung untuk mencium, dikasih mulut untuk bicara, dikasih tangan. Komplit guys, kita itu, badan kita komplit. Apalagi yang kau inginkan? Hanya kamu hidup di sini cuma kepengen cari bekal. Bekalnya kemana mas? Ya kedamaian abadi. Abadi apa kematian, temunya kan gitu. Saya paham Kang Joko, siap. Waalaikumsalam Danu. Makanya nenek moyang kita zaman dulu meninggalkan kata-kata manunggaling kaulo Gusti. Bersatulah jiwa raga kamu kepada Sang Pencipta. Nah, Sang Penciptanya siapa? Nah, kamu dilahirkan sama siapa? Kamu dilahirkan sama ibu dan dibesarkan sama keluarga kamu, bapak dan ibu. Ya bersatulah sama ibu kamu. Bopo, Biung, dan Gusti. Bopo adalah bapakmu sendiri, Biung itu adalah ibumu sendiri, Gusti itu bersatunya Bopo dan Biung, sebutannya Gusti, yang wajib kita imamin. Anda kalau mendoakan ibumu, sering mendoakan bapakmu, membuat senang keluarga bapak ibumu, apa yang kau inginkan dan apa yang kau capai akan terwujud. Jangan kau doakan sonomu dan jangan kau sembah sonomu. Enakan dulu ibu dan bapakmu. Nah, sebenarnya orang-orang di luar sana sampai sungkem pada oknum Gus Tobolnya, sampai sujud didoain Gusnya setiap malam. Oknum Gus tapi ya doain. Setiap malam oknum Gusnya didoain, tapi ibunya sama bapaknya nggak pernah didoain. Yang membesarkan kamu, yang menggedekan kamu nggak pernah lo doain. Padahal doa ibu itu mujarab. Bukan lautan ya, kan ada lagunya Rhoma Irama. Keramat dulu guys. Nah, keramat tuh ya ibu kamu itu, bukan kuburan dan bukan pohon besar, itu nyata. Mungkin kawan-kawan lebih paham di sini karena penonton saya tuh umurnya di atas 25 sampai 60, berarti kan mahir, pengalamannya sangat luar biasa. Kalau gaya saya emang gaya begini, gaya saya gaya pencilaan. Siap Akira. Percaya mas, saya sendiri sudah membuktikan. Nah, apalagi Anda mencuci kakinya, minta maaf sama ibunya dan minta doa restunya,
mau apa kayak minta sama ibunya. Jadi enakin dulu lah, bukannya kita menyembah, ini bukannya kita, karena ibu itu adalah keramat kita yang sebenarnya ya. Di bawah telapak kaki ibu itu sebenarnya dosa neraka kita ada di situ. Iya, cium tangan sama orang lain, ibunya sendiri aja nggak pernah, padahal ibu kamu yang besar kan. Dari kecil, coba kamu lihat anak kecil yang digendongin ibunya itu, sama kayak kamu tingkah laku kamu zaman dulu. Nah, pikirlah dengan logika, akal yang waras, dan pakai otak yang normal. Oh iya, anak kecil ini digendong, ditimang-timang, ditetah, makan disuapin, ngompol aja dicopotin, kak, celananya digantiin. Nah, kalau nggak ada ibu bapakmu mana bisa kamu besar ngoceh-ngoceh begini, nggak bisa kan. Nah lo kalau giliran besar boro-boro mendoakan, pulang aja kagak pernah. Apalagi udah kecandal oknum Gus Halu nih, aduh, seakan-akan double itu milik mereka sendiri, yang lain pada ngontrak. Double tapi double itu milik dia sendiri, yang lain pada ngontrak. Lucu kan, ilmunya ilmu halu, ya udah komplit sudah. Lihat cewek cantik sudah jelalatan, lagunya kan ada itu, double ya, pamerin. Joko arek itu numpang tenar, banyak bacot. Iya, dia yang dikritik nggak mau bales, karena kalau bales sama aja dia membongkar dia sendiri gitu. Membongkar aib saudaranya sendiri, memakan daging bangkai saudara sendiri. Aduh, Anda belum ngopinya kurang jauh. Membongkar aib sama membongkar penipuan itu beda, jangan disamakan ya. Penipu sama aib itu beda. Kalau penipu sengaja dilakukan sama oknum para Sontoloyo bin Pekok ini, sengaja dilakukan untuk ya kehidupan dia sendiri gitu. Waalaikumsalam Mbak Dewi. Wah, ini Dewi Sambung Rasa namanya nih. Keceplosan. Siap Bang Maman. Kadang-kadang kalau kita kasih unjuk, nah kamu minta aja doa sama ibu kamu katanya. Kadang-kadang nggak percaya. Apaan katanya. Ya itu ya yang orang yang salah sebenarnya, orang salah kaprah. Saya tuh udah sampai ke Syekh Samsodon sana, Syekh Haluni, ya, Syekh Bomis. Ilmunya kan nggak wujud mas, ya nggak wujud. Orang power dan kuncinya ada di ibu kamu. Kecuali kamu udah minta restu sama ibu kamu, baru suatu saat kamu akan menemukan jalannya. Apa yang kau inginkan, kehidupan di dunia enak, ada di ibu kamu sendiri. Jadi nggak usah Anda tuh menanamkan uang gaib di sana, minta ini itu fapak ke oknum Gus, jangan, percuma. Saya jamin percuma. Temui ibu kamu, di situ akan menemukan jalurnya. Kalau Anda meminta sama ibu kamu, minta restu, ibu kamu itu tanpa tidak disadari akan nyeplos sendiri nantinya. Akan nyeplos. Nah, ceplosan itu yang akan membuat kamu menemukan jalurnya nanti. Coba aja. Minta ke ibunya, minta maaf, minta restu Bu. Saya mau kerja ke Jakarta. Doakan semoga saya mendapat rezeki yang banyak, selamat dunia dan akhirat. Nanti ibumu akan menjawab tanpa ibumu sadari, kata-kata ceplosan itu akan mewujudkan impian Anda. Coba aja. Siap Bang Edan. Waalaikumsalam. Mau wujud gimana ya bos? Orang tua sendiri dilangkain. Makanya kan ada kata-kata surga di bawah telapak kaki ibu. Ada yang bilang surga di bawah telapak kaki ibu, diinjek-injek ntar. Nah itu orang bego yang ngomong begitu. Itu kan kata-kata sanepan.
Kalau nggak paham sanepan, wah masa surga di telapak kaki ibu, ntar diinjek-injek kotor katanya. Ya langsung Sontoloyo ada itu Mbah Dobel keramatnya. Dikun cabul. Kalau saya plos-plosan ya orangnya. Betul Bang Akira. Waalaikumsalam Kong Abi. Nah ini kawan-kawan ya, kalau kawan-kawan kepengen belajar tentang ilmu pikiran atau ilmu komunikasi atau ilmu hipnosis, Anda bisa masuk di tempatnya Kong Abi ya. Kong Abi buka pelantikan hipnosis, bongkar rahasia perdukunan. Nah, kawan-kawan bisa masuk di tempatnya Kong Abi, di situ ada nomor teleponnya dan Anda bisa kontak-kontak wilayah Jabodetabek atau Bogor, Tangerang dan sekitarnya. Kawan-kawan bisa melihat ini adalah senior saya di praktisi hipnosis. Kalau saya hipnotis panggung, sugesti. Nah, kalau Kong Abi ini sudah paham hipnotis, sugesti, hipnoterapis, itu komplit semua di situ. Bagi kawan-kawan yang kepengen belajar online juga bisa, ya kan? Mau belajar yang hipnotis panggung, hipnotis hiburan, bisa kepada Kong Abi. Ya, Anda bisa kontak-kontak nomornya di situ. Nanti akan dikasih pelajaran lewat online atau lewat tatap muka. Nah. Siap Kong Abi. Waalaikumsalam Mbak Erna. Kalau belajar ngedit bisa ke Bumis. Hebat ya Bumis. Aduh, gua tuh sebenarnya tahu Bumis. Apa sih Joko Arek yang nggak tahu? Siap pemuda Jawa Misteri. Waalaikumsalam. Wais. Waalaikumsalam Bandung. Mohon. Bandung. Salam kenal dari Bandung. Oh Bandung. Atur nuhun. Kumaha damang Bandung. Orang Malila tahu bahasa Sunda ya. Kang Abi ketawa ya. Kang Joko sering muncak di gunung. Waduh, sering. Saya sering mengendakin gunung, sering. Merapi, Semeru zaman dulu. Lawu, apalagi Lawu tempat saya sendiri. Setiap tahun sekali ya. Waalaikumsalam Mbak Rabia Iskandar. Gimana kabarnya? Sayangnya di Pontianak, sebenarnya di Pontianak Kalimantan ada. Abang masuk dulu tempatnya Kong Abi lah. Kong Abi paham. Karena saya lupa itu di Balikpapan itu dulu banyak itu cabang-cabang di sana itu ya. Cuma saya lupa. Mas Joko bikin vlog di Lawu. Wah di Lawu sekarang ini guys, dinginnya minta ampun. Baru masuk aja dingin banget. Jadi saya nggak kuat masuk ke dalam. Ini di kampung saya aja udah dingin. Denny pertama. Yes. Waalaikumsalam Banyumas. Wong Edan siap. Bocah misteri. Waalaikumsalam. Waduh ada bocah misteri. Ada master. Waktu muncak ke gunung ada cerita mistik nggak Pak Joko? Kalau saya nggak pernah. Saya itu aneh orangnya, nggak pernah ketemu mistik. Bener itu nggak pernah mistik. Ya semua orang merasakan merinding, aura takut itu semuanya sama. Mempunyai aura merinding, hawa takut itu sama. Tapi kalau niat Anda dan pikiran Anda fokus ke diri Anda, ya nggak ketemu aneh-aneh. Gunung Lawu Bang Maman. Mbak Rabia gimana kabarnya? Baru hadir, udah berapa bulan nggak ada kabar, udah sembuh ya? Nggak pernah ada kabar. Gunung Lawu sekarang hujan melulu, jadi di tempat saya ini lerengnya ya. Kalau ke Lawu mungkin 2 jam lah, lama-lamanya gitu.
lama-lamanya. Kalau pakai sepeda motor kecetol paling tadi cetol 1 jam, cuma jalan kakinya yang jauh, tidak ada kendaraan yang naik ke sana, bahkan sepeda motor pun tidak bisa naik. Yang bilang angker itu gimana mas? Kata perkampungan itu yang dibilang angker ya memang tergantung pemikirannya kita sendiri guys. Kalau anda meyakini itu angker, akan terjadi angker. Kalau anda tidak meyakini itu angker ya biasa-biasa aja, tergantung perbuatan kita. Contohnya kita masuk ke rumah orang, kalau assalamualaikum ya mungkin dijawabnya dengan waalaikumsalam, kan gitu. Semua itu tergantung diri kita sendiri. Rayap siap. Bang Dendi, ini sudah nggak ada pertanyaan lagi ya. Pertanyaannya yang ini guys, kalau ada. Kalau nggak ada mau saya tutup, sudah hampir 1 jam. Tanyanya yang tentang sugesti, hipnotis, gendam, pelet, santet, ya, spiritual, paranormal, nah akan saya kupas semua. Sebenarnya di sini saya membuka pelantikan hipnosis, sebenarnya bongkar rahasia perdukunan. Cuma di tempat saya itu jauh dari kota, jadi pengikutnya hanya orang-orang terdekat. Pengikutnya itu. Siap, John Cena. Iya, saat ini hujan, apalagi di kampung saya. Waduh, dingin banget guys. Karena di bawah pergunungan persis, dingin banget. Ini Mbak Rabia Iskandar pernah main ke sini. Dia tahu tempat saya. Dingin-dingin maknyos gitu. 1 jam saya udah habis rokok 3 batang. Ya, udah habis rokok 3 batang. Nih, Pak Joko, kalau orang makan paku itu nanti bakal rusak pencernaannya atau berubah saat masuk ke usus yang mendalami ilmu gaib begitu. Sebenarnya bukan ilmu gaib yang dimakan itu ada teknik khusus yang kita harus pelajari ya. Sebenarnya kalau itu buat hiburan nggak saya bongkar ya, sebenarnya karena saya sering memainkan itu, mau makan paku, mau makan pil atau makan shockbreaker, itu sebenarnya adalah teknik. Ada shockbreaker atau paku khusus yang harus kita makan, jadi bukan paku aslinya. Sebenarnya itu kan buat hiburan, konten debus ya. Debus itu yang wajib kita lestarikan, peninggalan nenek moyang kita. Ada teknik khusus yang harus kita pelajari, kecuali itu buat nipu-nipu seorang oknum perdukunan. Kalau memang buat nipu, kirim linknya, nanti saya bongkar ya. Mau tegbal, mau makan paku, mau yang ditusuk pedang, itu semuanya adalah teknik, harus dipelajari. Kalau belum belajar ya Anda nggak tahu gitu. Kalau pelet itu ada yang beneran ilmu asli atau cuma double Kang? Double. Pelet kalau ada nyata, pelet itu sebenarnya nggak jauh dari sugesti juga, keyakinan Anda sendiri. Kalau ada pelet oknum perdukunan yang nyata, mungkin para kere atau para tukang rosok itu akan melet artis yang cantik. Kalau ilmu pelet bisa dibuktikan secara nyata. Ilmu pelet hanyalah permainan sugesti alam bawah sadar. Jelas-jelas pesulap aja masyarakat kita anggap limbat punya ilmu gaib ya. Kalau beling, makan beling semuanya tidak akan terluka. Anda juga bisa makan beling di rumah, mau makan gelas atau makan lampu, asal Anda tahu caranya. Saya kasih cara unjuk supaya Anda tidak kegores daging dan lidah Anda. Sebelum Anda memakan paku atau silet atau gelas,
Anda kumur-kumur dulu pakai minyak goreng. Kalau enggak pakai minyak zaitun ya. Kumur-kumur doang. Setelah itu Anda atraksi makan beling atau makan gelas. Itu tidak akan terluka asal ngunyahnya di samping di sini. Itu adalah gampang bagi saya. Mas, cara berhenti rokok gimana? Saya sejam sebungkus nyepur wek. Sama saya juga nyepur. Kalau mau ya datangi praktisi hipnotis di samping kanan kiri Anda. Mungkin nanti akan dikasih caranya atau disugestikan supaya lupa rokok. Udah 1 jam guys ya. Saya akhirin dulu sampai sini, lain waktu kita sambung kembali. Ada salah dan ucapan yang saya lanturkan pada malam hari ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.